2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam serial kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer kali ini. Mohon maaf agak terlambat sedikit tadi karena santri-santri yang menyiapkan program ini harus membantu yang lain. Jadi pada topik yang keempat ini kita akan membahas tentang pendidikan orang tua ya, untuk menjadi guru utama bagi keluarga. Ini tema yang sering saya sampaikan di berbagai tempat dan juga sudah saya buat pelatihan bagaimana kiat menjadi guru keluarga. Materinya pun bisa di-download dalam bentuk e-book di internet dan juga materi itu sudah dibukukan materi itu sudah dibukukan menjadi buku ini ya, kiat menjadi guru keluarga menyiapkan generasi pejuang ini. Jadi juga bisa disimak nanti insya Allah setiap Kamis malam ya, di pekan pertama itu ada program di Masjid Al-Irsyad Surabaya, juga kiat menjadi guru keluarga ya, menyiapkan generasi pejuang. Ini akan insya Allah saya kuliahkan selama, khusus materi ini saja itu akan saya kuliahkan selama 10 kali pertemuan insya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga para mahasiswa Taqwa College ini, seperti sudah kita bahas tadi bahwa tanggung jawab keluarga itu adalah tanggung jawab pendidikan itu utamanya pada orang tua. Jadi ayat bina amanuku anfusakum wa ahlikum naro, ayat itu ditujukan kepada orang tua, khususnya suami. Jadi ketika seorang suami sudah melafatkan qabul ya, dalam akad nikah itu kan, qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur ya, maka pada saat itulah kemudian amanah tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan terutama mendidik ya, itu ada pada suami itu. Jadi yang asalnya istrinya itu tanggung jawab walinya. Nah, ketika wali mengakadkan nikah gitu ya, mengijabkan dan qabul diterima oleh suami, seorang suami di situ dia menjadi penanggung jawab yang utama. Dan itu tanggung jawabnya besar, makanya dalam Al-Qur'an disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat ya. Istilah mitsaqan ghalidha ini itu juga perjanjian antara para nabi dengan Allah, itu juga disebut sebagai perjanjian yang berat. Jadi akad nikah itu disebut sebagai perjanjian yang berat, mitsaqan ghalidha ya, satu kontrak yang sangat berat. Kenapa? Karena memang tanggung jawabnya itu dunia akhirat ya. Nah, maka ayat tadi qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah, itu hal yang berat juga. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu betul-betul memahami makna ayat ini. Yang kemarin sudah kita bahas ya, adalah adibuhum wa allimuhum itu. Ya, tanggung jawabnya adalah mendidik ya, menanamkan adab ya, adibuhum wa allimuhum, dan menjadikannya berilmu gitu. Ya, jadi ini tanggung jawab orang tua. Yang kedua, orang tua ini kita perlu paham betul ya, bahwa tanggung jawab yang berat itu nanti di akhirat. Apa tanggung jawabnya itu? Ya, tanggung jawab kita adalah menunaikan hak anak. Karena anak itu punya hak. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang juga dikutip oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim, Rasulullah bersabda, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina maudhi'ahu wa yuhsina adabahu. Ya, ada redaksi yang saya baca di kitab Kiai Hasyim Asy'ari itu wa yuhsina murdi'ahu. Ya, ini yang saya belum ketemu riwayatnya. Ya, nanti mudah-mudahan yang ahli hadis bisa mencarikan, tapi saya mendapat penjelasan riwayatnya itu yang wa yuhsina maudhi'ahu. Jadi hak anak atas orang tuanya itu adalah dia mendapatkan nama yang baik. Jadi kewajiban orang tua memberikan nama yang baik. Yang kedua, memberikan tempat tinggal yang baik ya, atau memberikan persusuan yang baik. Nah, yang ketiga apa? Hak anak itu wa yuhsina adabahu.
ya, dan wajib orang tua itu membuat anaknya punya adab yang baik, mendidik supaya beradab tadi. Jadi itu kewajiban orang tua, juga maknanya adalah hak anak, ya. Nah, hak itu artinya apa? Hak itu, ya, maknanya di akhirat nanti akan dituntut itu hak itu, ya. Suaranya cukup jelas? Bisa ya? Nah, jadi hak anak atas orang tuanya begitu, ya. Dia akan mendapatkan, dia harus mendapatkan nama, ya, juga tadi tempat tinggal, dan juga adab yang baik, ya. Nah, adab inilah sebetulnya inti dari pendidikan, ya. Kita sudah bahas beberapa kali itu kan tentang proses takdib itu. Oleh karena itu, ya, supaya nanti kita sebagai orang tua itu nggak dituntut oleh anak-anak kita di akhirat, gitu ya, tunaikanlah kewajiban kita, ya, berikanlah hak anak itu, sebab anak akan menuntut itu haknya. Kita orang tua punya hak kepada anak, jadi ada hak Allah, ya, ada hak hamba, ada hukukullah, ada hukukul ibad, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan kepada Islam itu agama yang adil, ya, jadi seimbang, ya, antara hak dan kewajiban itu. Nah, anak dia punya kewajiban taat pada orang tua, tapi orang tua juga punya kewajiban pada anak, ya, yaitu apa? Menunaikan pendidikan yang benar. Nah, apa itu, ya, hak anak tadi? Memberikan adab yang baik, ya. Nah, disinilah perannya, sekali lagi tadi, ya, kita sudah bahas kemarin bahwa kunci penanaman adab, ya, itu adalah pada guru. Dan di sini sekarang peran orang tua, ya, sebagai guru yang utama itu, ya, karena nanti di akhirat itu tidak ada lagi, ya, solidaritas keluarga. Dalam surat itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, ya, di akhirat nanti seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, ya, dia lari dari ibunya dan lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa banih, begitu juga, ya, suami nanti akan lari dari istrinya, wa banihi, dan lari dari anak-anaknya, ya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di akhirat nanti sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, ya. Jadi di akhirat itu posisinya begitu. Jadi nggak ada solidaritas, ya, secinta-cintanya orang apalagi di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia aja orang ngomong cinta sehidup semati, ya kan. Waktu pacarnya mati, dia nggak mau mati juga, ya kan. Bilang sehidup semati, ya, baru berapa bulan sudah berantem, ya. Baru di dunia, ya, itu belum di akhirat. Di akhirat nanti nggak ada lagi itu suami istri itu nanti akan saling menuntut, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya, kalau ada istri misalnya dizolimi suaminya, ya, di dunia ini, gitu ya, maka di akhirat nanti, ya, hak istri yang nggak diberikan suaminya itu akan dituntut oleh istrinya. Begitu juga kalau suami, ya, tidak mendapatkan haknya, ya, dia akan menuntut di akhirat. Begitu juga anak, ya. Jadi nggak ada solidaritas di sana di keluarga nanti kalau secinta-cintanya dia pada istrinya, ya kan, seolah-olah sehidup semati, gitu ya. Kalau nanti mudah-mudahan di dunia juga bersatu, ya, di akhirat juga akan jadi suami istri juga, ya. Kita harapannya begitu semuanya. Mudah-mudahan, ya, kita satu keluarga itu semuanya masuk surga, nggak ada yang tercecer. Qu anfusakum wa ahlikum naro itu begitu, ya. Kita berharap kita sekeluarga ini sama semua, kita selamat dari api neraka, ya. Maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamat dari api neraka aja penting masuk surga itu. Jangan mikir yang macam-macam, ya. Saya pernah ditanya seorang ibu-ibu yang sudah, ya, bisa dikatakan tua lah, gitu, nanya, Ustaz, kalau di surga nanti perempuan itu posisinya gimana, gitu ya. Mungkin sang ibu ini saya paham, mungkin dia kan di surga itu banyak bidadari, gitu ya, banyak bidadari, terus nanti istrinya di mana perempuan, gitu kan, enakan suaminya dong banyak bidadari juga. Nah, ini gambaran keliru ini kalau orang kadang-kadang sudah kena pemikiran kesetaraan gender, gitu ya. Nanti di surga ada poligami, lebih baik nggak masuk surga. Hati-hati itu, ya. Saya bilang ke ibu itu, Bu, nggak usah mikir yang terlalu jauh, yang penting ibu itu masuk surga aja dulu, ya. Nanti kalau masuk surga itu sudah enak posisinya, mau jadi apa saja di surga itu enak,
Dan masuk surga itu bukan mudah, ya. Bukan hal yang mudah. Masuk surga itu susah. Ya, Rasulullah sudah mengingatkan innal jannata khuffat bil makari wa innan nar khuffat bisyahawat. Surga itu diselimuti hal-hal yang tidak disukai manusia. Ya, al-makari, dan neraka dikelilingi hal-hal yang syahwat yang disenangi manusia gitu. Ya, jadi tidak mudah. Jadi nggak usah mikir kita, yang penting masuk surga aja sudah enak. Surga kelas bawah pun sudah enak lah gitu ya. Ada surga itu tingkatannya macam-macam. Surganya para nabi beda dengan surga kita. Ya, tapi enak masuk surga itu. Pokoknya yang penting jangan masuk neraka. Ya, itu ya. Jadi kita itu tujuan kita. Yang penting di situ, ya, selamat dunia akhirat. Gitu. Nah, sekarang materi kita pagi hari ini, kuliah kita adalah bagaimana kiatnya supaya bisa menjadi guru keluarga itu. Di buku ini saya sebut paling tidak ada 5, ya, ada 5 materi yang harus dikuasai oleh calon orang tua. Ini sebaiknya memang orang-orang yang belum menikah ya itu mendapatkan materi ini supaya nanti dia bisa mendidik, ya, bisa menjadi guru bagi keluarganya gitu. Yang pertama, orang tua sekarang ini ya harus menguasai Islamic worldview. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, ya. Saya sarankan baca novel Kemi, novel saya gitu ya, untuk memahami Islamic worldview ini. Supaya yang kedua adalah baca buku 10 kuliah agama Islam. Ya, itu yang mana bukunya? Kemi sama 10 kuliah agama Islam. Ya. Nah, ini yang Kemi ketiga ini. Ada yang penting yang Kemi 1, 2, 3. Nah, ini yang 10 kuliah agama Islam, Islamic worldview. Isinya di sini nih bukunya. Ya, tentang 10 materi yang harus dikuasai. Ya, sekarang di era modern ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, para mahasiswa sekalian, guncangan iman, tantangan iman itu sangat berat, ya. Jadi faham-faham modern yang merusak iman, ya, itu sangat berat. Nah, ini novel Kemi yang kedua, ya. Jadi maka harus dikokohkan betul Islamic worldview itu, ya. Mengapa seorang menjadi muslim, ya. Saya sudah beberapa kali ya didatangi orang tua gitu yang menceritakan, ya, bahwa anaknya gitu ya berpacaran dengan orang yang beda agama, ya. Bahkan yang terakhir itu anaknya itu nekat, ya, sudah pernah ketemu saya juga gitu ya. Ternyata hampir semua ini ya yang kena begini ini dia kena virus pluralisme dan relativisme tadi itu. Ya, menganggap bahwa semua agama itu sama-sama benar, sama-sama saja. Yang penting adalah orang itu jadi orang baik, ya, nggak peduli dia agamanya apa, ya. Nah, itu terjadi itu. Jadi ibunya itu aktivis pengajian, aktivis majelis taklim. Ya, tapi kemudian anaknya ya karena kuliah pergaulan dia juga ikut pengajian yang keliru, ya, pengajian yang liberal itu, akhirnya dia ikut, ya, paham pluralisme itu dan menganggap bahwa ya semua manusia ini imannya agamanya apapun dianggap sama saja, yang penting dia berbuat baik pada sesama. Ini penting, ya. Beberapa kali pengalaman saya, misalnya saya pernah di Inggris, di Bali gitu ya. Itu ditanya hal begini, ya. Ada anak nanya begini, Pak, apakah adil, ya, Allah memasukkan ke dalam surga orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam? Dan apakah adil Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam? Ya, saya tanya itu, anak SMA waktu itu yang nanya itu. Yang kamu maksud orang baik itu siapa? Ya, dia sebutlah Nelson Mandela gitu ya. Nah, saya yang terkejut ini kan ini anak SMA sudah bertanya seperti itu. Ya, di Inggris orang kita yang tinggal di sana, dia menceritakan anaknya kan sekolah di sekolah internasional dan bergaul dengan banyak orang non muslim. Ya, kemudian dia merasakan kebaikan mereka di sekolah, bahkan gurunya juga baik. Kadang-kala gurunya juga membantu. Ya, dia bukan muslim gurunya itu, tapi anak yang muslimah ini gitu ya, itu mendapatkan makanan yang halal, ya, sangat dihormati sebagai seorang muslim.
Kan kita kenal juga kan ada aktivis kemanusiaan ya. Contoh Nelson Mandela yang berjuang ya untuk penghapusan apartheid di Afrika Selatan. Nah, di mata anak-anak ini gitu ya, dia bertanya begini, apakah orang-orang yang menurut dia baik itu pantas masuk ke dalam neraka? Padahal mereka baik, hanya karena dia tidak beragama Islam. Ya, pada saat yang sama dia menyaksikan banyak orang yang beragama Islam gitu ya, yang justru mereka melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Apakah orang-orang itu akan masuk surga hanya karena dia beragama Islam? Nah, pertanyaan ini sering terjadi loh. Ini orang tua menurut saya gitu ya, perlu punya jawaban contoh-contoh seperti ini. Ya. Jadi ini kalau ya kita nggak bisa, hanya anak sekarang nggak bisa dikatakan udah yang penting pokoknya hanya Islam yang masuk neraka, yang masuk surga ya, pokoknya nggak Islam masuk neraka gitu aja. Nah, itu nggak cukup sekarang jawaban seperti itu. Ya, itu anak itu saya ajak untuk berpikir. Ya, pertama saya tanya, yang kamu maksud orang baik itu apa? Jadi definisi baik di mata dia, ya dalam pikiran dia adalah baik itu baik pada manusia. Saya bilang dia baik pada manusia, tapi apakah dia baik pada Tuhan? Ya, bukankah kita sudah meyakini bahwa Tuhan kita Allah dan Muhammad SAW itu adalah utusannya yang terakhir? Kalau kita tidak meyakini itu, tidak mengakui itu, apakah itu baik? Ya, jadi ke anak ini saya bilang, kita tidak bisa mengatakan bahwa pengakuan itu ya tidak penting, yang penting amal, itu keliru. Ya, saya berikan contoh sederhana. Kalau ada seorang anak yang dia meragukan orang tuanya, ada seorang artis, dia merasa cantik, dia lihat ibunya tidak secantik dia, gitu ya, bahkan mungkin menurut dia ibunya itu jelek, dia ragu ini ibunya atau tidak. Padahal sudah datang berita yang memastikan bahwa itu ibu dia. Makanya anak ini minta tes DNA. Ya, nah, andekan gitu ya, kemudian sang anak ini gitu ya tidak mau mengakui ya bahwa ibunya itu ibunya yang sebenarnya. Ya, kalau seorang anak kemudian mengatakan pada ibunya, maaf bu ya, saya kok belum yakin ibu itu ibu saya. Ya, tapi ibu itu sudah berbuat baik pada saya, mengasuh saya dari kecil. Ya, maka saya anggap bahwa ya, tapi mohon maaf hati saya belum bisa mengakui ibu itu ibu saya yang sebenarnya. Tapi ibu gak usah khawatir, karena ibu sudah berjasa besar pada saya, maka saya akan tetap menghormati ibu dan menganggap ibu itu seperti ibu saya sendiri. Dan ibu itu akan saya taati. Ya, ibu minta apa saya kasih, ibu minta saya meninggalkan sesuatu akan saya tinggalkan, ibu minta saya mengerjakan sesuatu akan saya kerjakan. Saya tetap patuh pada ibu, hanya hati saya jujur mengatakan saya belum bisa mengakui ibu itu ibu saya yang sebenarnya. Saya masih mencari ibu saya yang sebenarnya. Coba ya, gimana perasaan ibunya, ya kan? Kalau anaknya begitu, ya itu pengakuan ya. Pengakuan itu penting. Ya, maka dalam agama Islam yang diminta itu pertama bukan amal loh, mengakui. Ya. Pintu masuk, pintu gerbang orang masuk Islam itu syahadat, itu pengakuan. Ya, dan contoh yang ini ya, ini sang ibu ini harus bisa menguasai sekaligus gitu ya, Islamic worldview. Salah satu komponen pentingnya tentang konsep ilmu dalam Islam. Jadi konsep ilmu ini penting, orang tua harus tahu nanti tentang konsep ilmu ini, karena nanti anaknya kalau sudah sampai kabar yang benar kepada dia, maka dia sudah dapat ilmu. Ilmu itu tidak hanya yang empiris, tidak hanya yang rasional, tidak hanya yang berdasarkan pengamatan panca indera, ya, atau tidak hanya yang berdasarkan kepada pencapaian logika dia, tapi yang lebih tapi salah satu sumber ilmu juga adalah khobar yang sodik, true report. Berita tentang siapa orang tua si anak ini sudah datang, ya, datang dari orang-orang terpercaya, dari orang tuanya, dari neneknya, dari kakeknya, dari pamannya, dari lingkungan sekitarnya, sudah mengabarkan ini betul orang tua kamu. Ya, maka dia sudah wajib taat. Itu sudah datang ilmu pada dia. Nah itu ya, jadi ibu sekalian, ini Islamic worldview nih sekarang ini, ya. Anak yang dia harus kuat, innad dina indallahil Islam di masa sekarang, ya.
Ad-din satu-satunya itu hanya Islam. Ya, misalnya di buku ini ya, saya tekankan betul konsep dari Profesor Syed Naqib Alatas, ya, yang beliau menyatakan bahwa Islam is the only genuine revealed religion. Islam itu satu-satunya agama wahyu yang murni. Nah, nanti akan kita bahas khusus konsep ini. Nah, ini harus dijelaskan kepada anak di era sekarang ini. Apa buktinya bahwa Islam satu-satunya agama wahyu yang murni? Dari segi nama Tuhan, dari segi ritualnya, dari segi konsep uswatun hasanahnya, ya, dan berbagai hal yang lain. Ya, ini membuktikan bahwa Islam itu ad-din, ya, satu-satunya yang diterima Allah. Ya. Maka dalam surat Ali Imran ayat 85 dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ad-din selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang rugi. Tapi kita sebagai orang tua, ya, di era sekarang ini harus menguasai Islamic worldview. Ya, jadi nanti insya Allah di pesantren At-Taqwa ini secara berkala kita adakan, ya, kuliah Islamic worldview, ya, tiap semester, ya, untuk memahamkan betul, menguasai apa itu Islam, ya, mengapa Islam satu-satunya agama yang benar yang diterima Allah, apa itu Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu satu-satunya wahyu yang otentik, ya, dan bagaimana cara menafsirkan Al-Quran yang benar, supaya kita juga tahu, anak kita juga harus tahu, ya, jangan sembarangan mengikuti ulama, mengikuti cendekiawan yang dia metode penafsiran Al-Qurannya tidak benar, ya, seperti yang telah dirumuskan oleh para ulama kita, ya. Kemudian tentang konsep kenabian, ya, Rasulullah SAW itu apa keunggulannya, apa kehebatannya, apa prestasi, ya, dalam membangun peradaban umat manusia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu terwujud, ya, dalam sejarah peradaban Islam. Nah, itu contoh-contoh, ya. Nah, itu satu, ya, tentang Islamic worldview. Ini penting, harus dikuasai. Jadi kalau orang tua sekarang supaya bisa mendidik anaknya, ya, harus menguasai Islamic worldview menurut saya. Ya, yang kedua, orang tua harus menguasai tentang konsep ilmu dalam Islam dan konsep pendidikan. Ya, dia harus tahu, ya, mana ilmu yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, ya, bagaimana cara mendahulukan adab, ya, bagaimana memahami potensi anak supaya dia bisa mengarahkan. Sebagai contoh begini, Rasulullah mengingatkan bahwa an-nas ma'adin, manusia itu seperti barang tambang, ya, seperti emas dan perak, ya, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Nah, sekarang ada konsep yang disebut dengan multiple intelligences, ya, bahwa manusia itu punya banyak potensi, ya. Ada potensi bahasa, ada potensi kinetik dan seterusnya, gitu, ya. Nah, tapi konsep ini dibangun di atas dasar materialis, ya. Bagaimana dengan potensi-potensi yang ada itu anak bisa mendapatkan uang. Nah, kita harus meletakkan, ya, konsep-konsep baru seperti ini dalam perspektif pendidikan Islam. Ya, kita harus tahu. Misalnya begini contohnya. Jadi kalau anak itu pintar, tanggung jawab orang tuanya berat, ya, karena anak itu punya amanah, ya, punya tugas, ya, untuk dia mengembangkan intelektualnya. Ya, dia harus diarahkan, ya, menjadi ilmuwan. Jangan dididik menjadi tukang dalam tanda kutip, ya. Kemarin saya tukang itu pekerjaan yang sangat mulia, ya, pekerjaan yang sifatnya berulang. Ya, jadi misalnya saya pernah jadi wartawan, kan disebut dengan kuli tinta dulu, kan, wartawan itu. Kenapa? Karena suatu saat pekerjaan wartawan itu akan berulang-ulang terus setiap tahun, isunya sama, ya. Nah, nanti lama-lama, ya, dia 10 tahun, 20 tahun di wartawan, ilmunya tidak meningkat. Begitu juga guru, misalnya dosen, ya, guru atau dosen, dia mengajar, gitu, ya. Kalau dia terjebak menjadi tukang ngajar, maka guru itu 10 tahun jadi guru, 20 tahun jadi guru, ilmunya nggak nambah. Karena dia memposisikan dirinya sebagai tukang ngajar bayaran. Kenapa begitu? Dia nggak berniat menambah ilmu. Sebab apa? Dia udah cukup kok dengan materi yang sama, ya, dia ajarkan, kemudian tiap tahun ganti murid, ya, tapi materinya sama. Ya. Saya jadwal khutbah, gitu, ya, hampir
tiap Jumat, tiap pekan itu ada, ya. Kalau tidak hati-hati, orang khutbah itu bisa jadi tukang khutbah. Karena ya satu hadis bisa untuk setahun, ya, pindah-pindah masjid, ya, jamaahnya beda, ya, hadisnya sama, ya. Sampai kadang-kadang ya itu bercanda nggak sebenarnya, ya. Bisa-bisa saya sambil tidur pun bisa khutbah gitu, karena sudah saking hafalnya gitu ya materi yang disampaikan itu menjadi tukang. Nah, intelektual, ya, orang-orang yang dikaruniai Allah potensi intelektual yang tinggi itu harus diarahkan. Jadi orang tua misalnya gini ya, punya anaknya pinter gitu ya. Nah, biasanya sekarang ini anak pinter, apalagi di SMA, dia akan milih kuliah di fakultas kedokteran, di IT, akuntansi gitu. Apa itu salah? Tidak salah. Ya, tapi orang tua harus paham konsep ilmu dalam Islam. Bahwa ilmu-ilmu yang dipelajari anaknya itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Apa yang harus dilakukan kemudian? Orang tua itu harus mengarahkan anaknya supaya anaknya, ya, pada saat yang sama harus memperkuat ilmu fardu ainnya. Ya, supaya dia tahu tadi misalnya seperti kasus yang di dokter di Bandung tadi yang sampai memvideokan penyesalannya itu ya, anaknya semua kuliah di luar negeri, sukses di luar negeri secara materi, tapi ketika ibunya sakit sampai meninggal, nggak ada satupun yang menengok, ya, nggak ada satupun yang datang. Nah ini keliru adab ini, gitu ya. Jadi dia tidak tahu bahwa ada ilmu yang fardu ain yang harus diutamakan di situ, ya. Nah itu yang salah di situ. Dia ilmu fardu kifayah dia kejar, ilmu fardu ainnya nggak dikejar. Ya, harus dikejar. Jadi harus tetap orang tua harus tahu, ya, pendidikan anaknya itu. Jadi kalau anaknya kecil gitu ya, ini kayak anaknya umur berapa, 7 tahun kan diperintahkan Rasulullah supaya disuruh sholat, ya. 10 tahun nggak mau sholat ya harus nah itu. Ini ada anak saya di sini, sini Sat. Ini anak saya paling kecil nih. Ini Sat. Nah, ini contoh nih anak saya ini sementara nih anak saya nomor 7. Nah, sementara. Kelihatan nggak? Ini Asad nih. Nah, kelihatan nggak situ? Hah? Kelihatan ya? Nah, ini Asad nih, ya kan? Nah, dulu waktu saya kecil juga putih, ya. Cuma terus banyak berendam di sungai. Ya. Jadi terus saya jadi ini gitu kan, ya sudah kita tekankan yang penting kamu adabnya bener kan, ya, belajar ngaji, ya. Sekarang ya alhamdulillah ya tiap hari mau sholat, ikut jamaah di musola, di pesantren gitu ya. Nah nanti 10 tahun, sekarang aja udah mulai dipukul kalau nggak mau sholat. Nanti 10 tahun nggak mau sholat, sekarang kamu umurnya berapa tahun, Sat? 8 tahun, ya kan? Sekarang udah mulai dipukul juga, ya. Nanti kalau 10 tahun, ya nggak mau ya kita pukul, gitu, ya kan? Nah dia itu harus begitu, ya. Anak lulus SD itu wajib sudah harus sholatnya bener, ya, ngajinya bener, ya, akhlaknya bener, ya, toharohnya bener, ya nggak apa-apa sekarang. Saya lihat Asad tuh kalau sholat ya masih suka pegang-pegang rambut, ya Sat ya, pegang-pegang rambut begini-begini, nah, itu nggak bener tuh, nggak boleh itu Sat begitu sholat. Ya nanti lama-lama sholatnya diluruskan. Nah itu contoh, itu tanggung jawab orang tua itu harus tahu dia konsep ilmu itu ya. Ini yang ilmu yang fardu ain, ya. Nah anak lulus SMP, nah itu nanti dia sudah akil balik, ya dia sudah harus memahami hal-hal yang fardu ain. Ini yang kita bicara yang minimal ya, standar minimal. Ya, nah, termasuk seperti Asad ini kan apa yang menurut saya ya fardu ain juga itu adalah menyiapkan fisik. Nah, jadi kalau Asad ini ya ikut karate dia. Ya Asad ya ikut karate, ya sering udah berapa kali tanding meskipun kalah. Udah tanding di Depok, di Bogor gitu ya. Itu supaya menyiapkan fisiknya juga. Ya, jadi begitu. Harus tahu. Nah, itu konsep ilmu tuh, ya. Jadi tadi kan pertama Islamic worldview. Dia harus tahu konsep ilmu dan konsep pendidikan, bagaimana mendidik yang baik. Karena udah kadung jadi orang tua, ya harus tahu ilmunya, ya. Nah, ketiga harus tahu juga orang tua supaya bisa mendidik anak dengan baik. Ini nanti dibaca lengkapnya di buku ini ya, Kiat Menjadi Guru Keluarga ini. Yang ketiga itu harus tahu juga fiqh dakwah.
Ya, tadi kan kita sudah bahas dalam kuliah sebelumnya tentang surat Luqman ayat 17. Ya, bagaimana menyiapkan diri ya menjadi pejuang, menjadi dai. Dari keluarga itulah yang harus disiapkan. Jadi biasanya anak kan, kamu mau jadi apa gitu kan. Dulu kan saya juga ditanya begitu. Waktu saya SD dulu, ya saya itu ditanya guru saya masih ingat tuh. Kamu mau kemana setelah lulus SD? Karena saya juara 1 waktu SD. Saya bilang saya mau ke pesantren dulu karena keluarga saya itu rata-rata ya nyantri gitu kan, keluarga besar. Terus saya ingat guru saya bilang, sayang kamu masa pinter ke pesantren. Itu guru SD saya itu. Ya, akhirnya saya melanjut ke SMP. Tapi ya saya ke SMP, orang tua saya dulu nggak boleh kalau saya SD siang harus madrasah diniyah, sekolah Arab namanya, malam ngaji. Waktu saya SMP juga begitu. SMP pagi ya orang tua saya, ibu saya nyuruh saya harus ngaji ke Suro. Jadi saya ngaji kitab-kitab kuning gitu kan. Saya ngaji Bidayatul Hidayah, ngaji kitab Sulamut Taufik, Safinatun Najah, kemudian ngaji kitab Arba'in Nawawiyah. Itu saya SMP. Ya, nah, ayah saya guru SD. Ya, waktu itu memberikan saya bacaan-bacaan, terutama majalah Panji Masyarakat, ya majalahnya Buya Hamka. Itu saya SMP sudah baca itu tulisan Buya Hamka. Bahkan salah satu kolom yang saya suka itu kolomnya Ridwan Saidi, ya Babe sekarang sering terkenal tuh, Babe Ridwan Saidi sering muncul budayawan Betawi. Itu saya dari SMP loh, dari tahun 77 sampai tahun 81. Ya saya SMP itu. 77 sampai 81. Itu saya sudah baca kolomnya Ridwan Saidi. Jadi berapa puluh tahun yang lalu tuh. Jadi saya ketemu Ridwan Saidi di rumahnya, Bang Ridwan saya bilang itu. Saya bilang, Bang Ridwan, saya udah baca tulisan Abang waktu saya SMP berapa puluh tahun yang lalu. Salah satu tulisan beliau yang saya ingat tuh, bahkan sekarang di buku saya Pancasila banyak saya kutip tulisan Ridwan Saidi yang mengkritik tentang P4 ya, pendidikan penghayatan dan pengamalan Pancasila itu. Ya itu Ridwan Saidi kalau nulis ya memang dari dulu itu gayanya lugas. Gitu. Itu SMP, ayah saya guru SD itu sudah mengenalkan ya bacaan-bacaan tentang Buya Hamka itu. Nah, SMA dulu orang tua saya juga begitu, ya. Itu ada buku saya itu yang 50 tahun, ya. Kalau ada yang mana tuh? Dari 50 tahun perjalanan mencari ilmu. Nah, itu saya ada tuh buku, saya udah tulis tuh. Kisah perjalanan saya mencari ilmu tuh ada. Saya tulis dalam buku itu. Nah, waktu saya SMA gitu ya, itu ibu saya nggak membolehkan saya hanya sekolah, harus mondok gitu kan. Jadi saya SMA negeri, waktu itu namanya SMPP ya, SMPP Negeri Bojonegoro. Sekarang jadi SMA 2 Negeri Bojonegoro. Itu saya harus mondok, itu harus pesantren. Nah, pesantrennya namanya Pesantren Ar-Rasyid Kendal Bojonegoro. Itu sekitar 1,8 kilo ya jaraknya dari pesantren. Itu di pesantren saya dulu sangat menderita. Makanya saya bilang kalau sama santri-santri At-Taqwa, waktu anak saya juga masuk gontor itu kan, saya bilang ke anak saya, masa kamu nyantri tidurnya pakai kasur? Ini bukan pesantren, saya bilang hotel. Ya, karena di At-Taqwa ini juga begitu, santri-santri tidurnya pakai kasur, pakai bantal. Dulu saya waktu nyantri nggak pakai itu, tidur ya di ubin. Bantal nggak ada, bantal itu kita punya bantal sehari aja udah hilang. Ya, jadi di pesantren dia tidur di ubin, ya minum air mentah, masak sendiri gitu ya, makan kadang-kadang cuma mie aja. Tapi itu dulu pesantren zaman dulu itu saya masuk tahun 81. Ya Sat ya, sekarang Asad mau nggak gitu pagi-pagi ya minum air mentah, ngeliwet gitu ya. Sekarang santri sekarang ada yang bisa ngeliwet. Ya, jadi ngeliwat pakai kendil dulu gitu. Itu karena dulu gitu orang tua saya nggak boleh tuh, kamu kalau sekolah umum ya harus sekolah agama, harus mondok gitu. Ya udah menderita ya kudisen, ya bukan hanya kudisen, saya eksim, bernanah kaki, ya itu jari-jari saya itu nanah banyak banget tuh. Nah itu zaman itu ya itu masih alhamdulillah ya saya bisa selesai di pesantren. Ya, karena pesantren saya dulu enak banget ya. Jadi datang itu ya orang tua nganter, bilang kepada Pak Kiai, ini anak saya mau mondok, ya udah silahkan gitu ya.
Nah, nanti saya pamitan, itu nggak ada pendaftaran, nggak ada bayar, nggak ada ya, di pesantren itu. Ya enak banget di pesantren itu. Dan lulus begitu saya pamit. Ya. Tapi alhamdulillah ya, saya itu ya di pesantren Ar-Rasyid Bojonegoro itu dengan Pak Kiai Sayyidun ya. Itu masya Allah sampai sekarang ya itu masih. Bahkan waktu itu istrinya Pak Kiai Sayyidun itu sudah meninggal dan Allah menerima amal-amal beliau yang luar biasa ya. Itu sudah meninggal, saya nggak pernah bicara dengan istrinya sekalipun, tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh ya, istri beliau masih ada ya, itu sampai anaknya, keluarganya, kita masih silaturahim. Bahkan istrinya Pak Sayyidun itu sudah umurnya udah 70 tahun, pernah mengunjungi pesantren At-Taqwa juga. Nah itulah ya, jadi hubungan guru dan murid itu kita tetap berlangsung ya, panjang ya, karena tidak hanya berhenti pada gurunya ya, sampai keluarganya gitu. Sama kalau sekarang dulu saya berguru ya dengan misalnya Pak Hartono Marjono, itu sampai sekarang dengan anak-anak beliau masih kita silaturahim ya, dengan Pak Husain Umar, dengan banyak tokoh-tokoh yang lain ya. Itu alhamdulillah karena orang-orang yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Nah, tadi saya bicara konsep ilmu, jadi itu penting ya orang tua. Jadi jangan, ini kan kasus-kasus banyak sekali ya, ada orang tua Masya Allah yang sampai nyuruh gurunya merangkak guru anaknya. Saya pernah ya di satu pesantren, saya agak terkejut. Kok saya ditanya oleh ustadznya, Ustadz gimana kalau ada santri gitu ya, kita atur tuh gak mau gitu, membantah. Saya bilang, loh kalau sudah sampai begitu parah itu. Ya terus gimana? Ya keluarin lah. Nah terus dia bilang, loh gimana dikeluarin? Gurunya nggak dikeluarin katanya. Loh kenapa begitu? Ya karena ini sudah sangat, orang tua itu lebih menentukan daripada gurunya. Wah itu saya bilang nggak benar. Ya jadi pendidikan itu misi, ya misi. Jadi kita tetap ya silaturahim, menerima masukan dari orang tua. Tapi jangan orang tua mengatur, ya itu tidak betul. Ya karena waktu anak saya digontor 2 orang gitu ya, begitu masuk udah tanda tangan, sudah serahkan. Kalau ada apa-apa masalah anak, kita nggak akan lapor ke polisi apalagi ke ini, nggak ada itu. Kita sudah percaya dengan pesantren itu. Nah tapi di sini pentingnya orang tua. Bahkan ada anak saya yang di pesantren, dia pernah ditempeleng itu sampai ya maaf ya, kendang telinganya robek ya. Itu saya bawa ke dokter ya, dan kita nggak laporkan ya, meskipun saya mengajar di pesantren itu saya nggak laporkan. Kalau saya laporkan diusir ya, dikeluarkan orang yang senior yang mukul itu, karena ini masalah anak-anak ya. Dan jadi begini, itu orang tua harus tahu ya bagaimana ada ilmu dalam Islam supaya dia anaknya dapat ilmu yang bermanfaat ya. Jangan jangan mengatur guru ya. Ini kisah yang luar biasa di Ta'limul Muta'alim ya, kitab Ta'limul Muta'alim itu. Waktu saya di SMA ya, saya di pondok itu, seingat saya kitab Ta'limul Muta'alim ini saya minimal khatam itu 2 kali ya, pernah ya mengkaji kitab ini 2 kali. Tapi saya lupa, ada satu kisah yang baru belakangan sering saya kutip, kisah yang luar biasa. Kisah itu tentang Harun Al-Rasyid ya. Harun Al-Rasyid itu mengirim anaknya gitu ya untuk belajar kepada seorang ulama namanya Al-Asma'i ya. Nah, apa di situ, liu'allimal ilma wal adab. Nah, itu disebutkan di situ gitu. Agar Al-Asma'i itu mengajar anaknya khalifah ini, anaknya kepala negara itu, tentang ilmu dan adab. Nah, satu saat Harun Al-Rasyid ini melihat ya, sang guru ini yaitu Al-Asma'i ya, memperlakukan anaknya dengan tidak betul ya. Apa yang kata Harun Al-Rasyid tidak betul, menurut beliau tidak betul itu apa? Anaknya ini disuruh mengucurkan air untuk gurunya berwudu ya. Al-Asma'i itu berwudu dengan 1 tangan, dan ternyata 1 tangan lagi itu nganggur. Itu yang dipersoalkan Harun Al-Rasyid. Kata Harun Al-Rasyid ya, kamu mestinya suruh anakku ya mengucurkan air dengan 1 tangan, dan suruh 1 tangan dia yang lagi itu, yang nganggur itu, suruh mencuci kaki kamu gitu. Itu khalifah ya, kepala negara itu ya, nyuruh anaknya mencuci kaki gurunya dan menegur gurunya karena tidak menyuruh anaknya untuk mencuci kakinya ya. Sekarang ada guru nyuruh anaknya, nyuruh muridnya nyuci motor gurunya aja udah masalah ya. Jadi ini tapi juga saya juga bilang begini, cuma guru yang layak dicuci kakinya itu yang gimana gitu kan. Al-Asma'i itu bukan ulama biasa
ulama-ulama hebat. Jadi jangan hanya nuntut ya murid harus mau nyuci kaki gurunya dong. Nah, gurunya dulu dong. Layak nggak dicuci kakinya? Beradab ya, supaya dia layak dihormati ya. Maka kan saya bilang kan hati-hati kan, jangan letakkan guru tukang mengajar, tukang ngajar bayaran. Ya, nanti guru tidak punya kehormatan. Sekarang udah ada nggak yang nyanyi lagi guru itu ya, engkau bagai pahlawan dalam kegelapan, ya kan, engkau apa pelita apa lagu himne guru itu ya, karena kayak udah nggak ada yang nyanyi lagi gitu ya. Sekarang pada demo guru disebut guru honorer. Aduh, ada guru honorer lah, guru tidak tetap lah gitu. Nah, ini orang tua, sekali lagi ya, orang tua harus paham konsep ilmu dan konsep pendidikan dalam Islam supaya bisa mengarahkan anaknya ya. Kalau anaknya nggak pinter ya, didik anaknya jadi orang baik ya, tambah dengan satu life skill, udah, yang penting dia bermanfaat bagi orang lain ya. Itu yang tanggung jawab di akhirat, dunia akhirat seperti itu ya. Tadi berapa itu Islamic worldview, kemudian konsep ilmu, fikih dakwah ya. Yang keempat, ini perlu orang tua menguasai tentang pemikiran kontemporer. Nah, ini akan kita bahas ya dalam beberapa sesi ke depan itu. Terutama pemikiran-pemikiran modern ini tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme, relativisme, ya, humanisme sekuler, tentang human right, hak asasi manusia. Ya, itu penting karena anak itu di sekolah diajari ya tentang konsep hak asasi manusia. Yang saya sudah cek buku-buku yang materi yang diajarkan itu sama sekali tidak memasukkan konsep hak asasi manusia dalam Islam. Yang diajarkan hanya deklarasi universal hak asasi manusia yang ditetapkan di San Francisco 10 Desember tahun 48. Itu Buya Hamka sudah mengkritik keras terutama dua pasal dalam DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 16 dan pasal 18. Hak untuk menikah dengan siapapun dan hak untuk memilih agama, beribadah menurut agama, dan satu lagi hak yang disebut asasi dalam konsep hak asasi manusia yang sekuler ini adalah hak untuk berpindah agama. Itu harus, itu orang tua harus tahu. Jadi kalau anaknya diajari hal-hal yang begini, orang tua harus bisa menjelaskan ini nggak benar ya, ini nggak benar. Sekarang anak kalau kuliah hampir pasti akan bertemu dengan pluralisme, bertemu dengan gender ya, bertemu dengan bahkan bertemu dengan ateisme ya. Ini penting karena meskipun kadang-kala ya anak itu kuliah di kampus Islam ya, itu masih ada ya, harus dicek, jangan dilepaskan begitu saja, harus tahu anaknya ini baca buku apa gitu. So, saya menjumpai itu, ini kasus-kasus ini kadang-kadang orang tua itu nggak ngecek bukunya apa, anaknya itu baca apa, anaknya itu belajar apa ya. Dia hanya berpikir anaknya kuliah nanti setelah lulus ya akan bekerja di sini dan seterusnya ya. Ini ya itu penting ya, tapi ada yang lebih penting dari itu. Ya, itu ya. Jadi anaknya diajari teori kera, asal usul manusia dari kera. Ketika anaknya salah, apa jawaban dia gitu. Ya kan? Harus tahu itu konsep tentang ini. Nah, itu pemikiran kontemporer tuh. Ya, bagaimana menjelaskan tentang sains yang sekuler ini ya, kita kritisi. Ya. Nah, itu tuh contoh ya. Jadi tadi apa yang tadi Islamic worldview ya, kemudian fikih dakwah ya, konsep ilmu dan pendidikan dalam Islam, kemudian pemikiran kontemporer ya. Yang kelima ini menurut saya ini perlu ya adalah orang tua itu memahami tentang konsep bukan konsep ya, ilmu tentang sejarah keagungan peradaban Islam ya. Kenapa sejarah ini sangat penting ya? Sebagian besar isi Al-Quran itu sejarah ya, dan pendidikan sejarah ini ya bisa dikatakan semua bangsa ya itu sangat mementingkan, karena pelajaran sejarah inilah yang akan membentuk ya cara berpikir anak ya, bahkan membentuk kepribadian, membentuk cara pandang ya ke depan mau kemana, itu tergantung pada cara dia memahami sejarahnya ya. Jadi ada seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam yang namanya Leopold Weiss, terkenal dengan nama Muhammad Asad ya. Dia kemudian menjadi cendekiawan muslim terkenal, menulis satu buku yang sangat populer ya, judulnya Islam at the Crossroads, Islam di Simpang Jalan.
Ya, dan di buku itu Muhammad Asad menggariskan satu kata-kata yang penting. Ya, menurut saya dia bilang begini, no civilization can prosper or even exist after having lost this pride and the connection with its own past. Tidak ada satu peradaban yang akan berkembang, ya, bahkan akan eksis jika peradaban itu having lost this pride. Ya, peradaban itu telah hilang kebanggaannya, ya. Nggak ada rasa bangga lagi dia sebagai Muslim, nggak ada rasa bangga dia sebagai orang Indonesia gitu ya. Kalau dia nggak ada bangga lagi gitu ya, peradaban itu akan berkembang, ya kan? And the connection with its own past, and lost the connection with its own past. Jadi atau ya seorang itu atau bangsa itu gitu ya, peradaban itu hilang, terputus dari sejarahnya. Jadi dua kuncinya untuk membunuh satu peradaban. Satu, hilangkan rasa bangganya, ya kan? Rasa pride-nya gitu. Aizzahnya dalam bahasa Al-Qur'an disebut ya. Aizzatin 'alal kafirin. Surah Al-Maidah 54, salah satu ciri generasi yang menang gitu, ya. Aizzatin 'alal kafirin. Ya. Kemudian apa? Ya. Having lost this pride, dan terputus dari sejarahnya. Kita diputus. Hati-hati loh ya. Pembelajaran sejarah kita sekarang ini memutus ya. Anak itu diputus. Mata dia nggak ngerti masa lalunya. Pertama lihat ya cara memutus sejarah. Ya, anak itu diputus dari sejarah penciptaannya. Bahwa sejarah kita sebagai manusia ini itu sejak di alam arwah kita sudah membuat persaksian dengan Allah. Itu makanya kalau belajar sejarah ya belajarlah pertama sumbernya Al-Qur'an. Belajar sains pun begitu. Rujukan pertamanya Al-Qur'an. Tapi anak-anak kita sekarang di sekolah dipaksa untuk belajar ya. Haknya untuk mempelajari ilmu yang benar itu dipotong. Untuk mempelajari sejarah yang benar itu dipotong sejarahnya ini. Kita ini manusia ini ada sejarah. Sejarah kita apa? Kita pernah hidup di alam arwah dulu. Dan di situ ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa syadahum ala anfusihim dzurriyyatahum alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, Al-A'raf 172. Ini perjanjian yang penting bahwa kita di alam arwah dulu pernah ya mengikat janji dengan Allah. Kita ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita pernah berikrar, benar ya Allah. Ini sejarah kita loh, sejarah kita sebagai manusia. Ya, dipotong sejarahnya bahwa kita ini keturunan monyet, gitu loh, hasil evolusi. Nah, ini berbahaya pengajaran seperti ini. Ya, akhirnya kita tidak tahu asal usul kita. Kalau kita tidak tahu asal usul kita tidak tahu kita mau kemana. Karena asal usul itu yang akan menentukan. Ya, seperti kaca cermin spion mobil itu untuk kita maju ke depan, kita melihat ke belakang, itu sejarah ya. Kedua, kita dipotong sejarah kenabian. Asal usul kita ini dari nabi, kita ini keturunan nabi, kita Bani Adam ya, bukan Bani Kera. Itu penting sejarah ini karena kisah Adam ya dan Hawa dan iblis di surga itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Itu sejarah kita. Harus diajarkan itu di sekolah, di kampus. Diulang-ulang kisah itu. Bahwa kita dulu itu, ya kan, nenek moyang kita ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu pernah ya dijebak oleh iblis. Dan gara-gara itu kemudian iblis menipu Adam dan Hawa. Ya, akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Itu kisahnya. Dan iblis nggak puas sampai di situ. Iblis dendam, bersumpah pada Allah. Ya, wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain, demi keagunganmu ya Allah aku akan sesatkan mereka manusia semuanya. Itu sumpah iblis ya. Dan artinya yang sekarang kita ini ya kan, kemudian kita diingatkan lagi dalam Al-Qur'an kan, surat Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jinni ya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada setan. Siapa? Apa kerjaan setan itu? Setan dari jenis syayatinal insi wal jinni. Setan dari jenis manusia dan jin. Yang kerjaannya apa? Membisikkan kata-kata yang indah dengan tujuan untuk menipu manusia. Ya, itu. Nah, ini penting nih sejarah kita. Kita ini sejarah kita manusia ini gitu. Apa sih manusia itu? Ya kan? Manusia itu kita keturunan nabi. Dan nabi itu diutus ke dunia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah, harus tahu asal-usul kita dari alam arwah, dari sejarah kenabian kita di surga, diturunkan ke bumi. Tujuannya di dunia untuk apa? Untuk ibadah. Itu yang penting, ya.
Nah ini tiba-tiba gitu ya, dia belajar sejarah, anak-anak langsung bab satunya asal-usul manusia Indonesia. Ya, dari hominid sebangsa kera. Terus tujuan kera apa? Cari makan, ya kan? Makan di survive, ya survive. Konsep-konsep akhirnya coba bayangkan, karena mempelajari sejarah manusia salah, konsep manusia kedepannya pun salah, tujuan hidup manusianya salah. Tujuan yang terpenting cari makan. Akhirnya bikin konsep pendidikan, gitu ya, kebijakan pendidikan yang penting gimana lulusannya bisa cari makan, bisa survive. Supaya negara ini survive juga, teorinya dibuat sesederhana mungkin apa? Kurangi jumlah penduduk, ya kan? 2 anak cukup, ya. Supaya apa? Supaya katanya karena pangan ini terbatas, ya. Manusia nggak terbatas, buatlah tentang bonus demografi lah segala macam nanti itu, ya kan? Ini kadang-kadang itu bukan berarti kita harus kemudian asal beranak banyak, nggak begitu. Kita diperintahkan mendidik, ya. Rasulullah memang perintahnya tasawwadul wadud al walud, ya, kawinilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya. Itu memang itu perintah Nabi, ya. Jadi tapi hati-hati juga, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan hanya banyak, tapi didik mereka menjadi orang-orang baik, orang-orang yang bermanfaat, gitu. Nah itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, para mahasiswa sekalian, ini penting ini untuk kita pahami betul pentingnya sejarah. Maka orang tua harus tahu sejarah. Ya, menurut saya begitu, supaya karena apa, anaknya diajari sejarah yang memutus, ya, hubungan dia dengan nenek moyangnya itu Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya misi kenabian itu apa? Menegakkan tauhid, ya. Apalagi Rasulullah SAW jelas misinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, gitu, ya. Ya itu untuk apa, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah begitu juga sekarang kita sampai di Indonesia ini, jangan putus dari sejarah kita. Kita sekarang begini menjadi muslim itu dari mana? Nah itulah tadi, kita harus jangan putus. Kita dulu dari ulama kita harus kenal, ya. Tadi saya bilang kita harus kenal siapa Muhammad Nasir. Kalau di Bekasi ya kenallah dengan Kiai Nur Ali, ya kan. Kalau di Jakarta janganlah tidak kenal. Orang Betawi nggak kenal siapa Habib Utsman bin Yahya, ya. Siapa Habib Guru Marzuki, ya, Guru Mansur, Guru Mughni, ya, dan seterusnya. Ya, kitab-kitabnya itu ya Guru siapa Abdullah Syafi'i, gitu kan, ya, kayak Thohir Ar-Rohili, dan Thohir Rohili itu ulama-ulama besar. Jangan sampai itu nggak dikenal, ya kan, nggak, sejarahnya itu harus nyambung. Sebab nanti itu nyambung sampai Rasulullah. Jadi kita itu, ya, apa kemudian biar anak itu dengan pendidikan sejarah yang benar, anak itu akan oh saya itu tugas utamanya melanjutkan perjuangan para nabi itu, ya kan, bukan perjuangan monyet, ya, untuk survive, ya. Tujuan utamanya supaya, nah orang tua harus mengarahkan itu, ya, kamu ini untuk apa kuliah, gitu, ya. Maka kan ada tulisan saya itu sampai waktu saya wisuda di satu kampus besar di Semarang, pernah saya sampaikan, ya janganlah jadi sarjana monyet, saya bilang, mohon maaf, gitu, ya. Apa sarjana monyet itu? Kalau kamu kuliah, ya, tujuannya hanya untuk cari makan, hanya untuk bisa cari makan, ya, maka ketahuilah bahwa monyet bisa makan tanpa kuliah, gitu kan. Monyet tuh bisa cari makan tanpa kuliah, ya. Ya, jadi masa manusia kuliah, ya, mencari ilmu yang begitu tinggi, ya, tujuannya hanya untuk cari makan, ya. Itu mereduksi, karena ilmu itu yang tertinggi tujuannya adalah untuk mengenal Tuhan kita, ya, mengenal hakikat akhirat, ya, mengenal hakikat kehidupan dunia ini, mengenal siapa dirinya, ya, untuk apa dia hidup, mau kemana setelah dia mati, ya, siapa saja yang dia harus hormati, letakkan di tempat yang tinggi. Itu tujuannya, ya, mengenal apa yang baik, apa yang buruk, ya. Jadi bukan sekedar supaya dia bisa cari makan, bersenang-senang, yang ujung-ujungnya nanti seperti digambarkan dalam surat Muhammad ayat 12, ya, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Ya, orang-orang kafir itu, ya, mereka senang-senang, ya, yatamatta'un wa ya'kulun, dan mereka makan-makan seperti makan-makannya binatang, ya. Jadi kalau tidak hati-hati, kita belajar ilmu tujuannya sudah salah, cara belajarnya salah, gurunya juga salah, mencari guru, apa yang terjadi kemudian? Jadilah anak seperti yang digambarkan dalam surat. Ya, sudah nyambung. Ya, minta maaf tadi terputus, ya. Saya nggak tahu sampai di mana tadi putusnya.
yang lalu. Jadi saya simpulkan ya bahwa pertama supaya orang tua bisa menjadi guru yang baik ya, bagi guru utama bagi keluarganya, paling tidak menguasai 5 hal ini ya. 1, Islamic worldview ya. 2, menguasai fikih dakwah ya. 3, menguasai tentang konsep ilmu dan konsep pendidikan dalam Islam. Keempat, menguasai pemikiran-pemikiran kontemporer dan cara mengkritisinya gitu ya. Kelima, menguasai sejarah keagungan peradaban Islam. Nggak harus orang tua jadi ahli sejarah, tapi dia harus tahu ya tentang sejarah penciptaan manusia yang benar, ya sejarah asal usul manusia, sejarah kenabian gitu kan, bahwa kita ini kelanjutan dari perjuangan para nabi itu, bukan kelanjutan perjuangan monyet ya. Itu harus dibedakan betul ya, karena nanti anak itu biar dia merasa saya ini ada sekarang untuk apa. Ya kan, saya ini untuk melanjutkan perjuangan para nabi, ya perjuangan para ulama kita. Nah, itu makanya itu dengan sejarah ya itu pentingnya. Ya, tadi saya kutip pernyataan Muhammad Asad atau Leopold Weiss ya, yang mengatakan bahwa tidak ada satu peradaban yang akan bangkit, akan berkembang atau bahkan akan eksis jika peradaban itu sudah having lost this pride ya, hilang rasa bangganya atau dia terputus dari sejarahnya, lost the connection with its own past. Itu penting sekali. Kita harus meletakkan diri kita ini ya, sejarah ke belakangnya yang benar dan kedepannya yang benar ya. Nah itu loh, jangan dikira sejarah ini, saya ambil contoh pentingnya sejarah. Misalnya negara Israel berdiri ya 14 Mei tahun 48, deklarasi kemerdekaan Israel itu menggunakan klaim namanya historical right. Dia bukan theological right, dia ada historical right. Jadi kata orang Yahudi, nenek moyang kami dulu tinggal di Palestina ini, maka kami punya hak sejarah, kami punya historical right ya. Jadi kita harus mengenal sejarah kita ya. Kita sebagai umat Islam jangan sampai kita dibelokkan oleh sejarah. Saya pernah bertemu dengan seorang tokoh Islam beberapa tahun yang lalu ya. Dia tokoh Islam di Tangerang. Dia cerita tahun 75 itu dikirim oleh Pak Natsir untuk kuliah ke Baghdad waktu itu ya, tahun 75 itu. Apa yang dipesan oleh Pak Nasir pada beliau ini? Beliau ditekankan mempelajari 2 hal ya. 1, belajar tentang usul fikih, yang kedua belajar sejarah ya. Itu jadi tokoh-tokoh kita dulu sadar tentang pentingnya sejarah ini ya. Makanya nanti penjajah pun ya coba Raffles kan menjajah kita 5 tahun saja, dia nulis History of Java. Belanda di sini menulis apa yang dia lakukan di sini. Dia gali fosil-fosil, dia ungkap tentang sejarah itu. Sejarah ini yang dia atur ya, supaya salah ke depannya ya, maka rusak pemahaman sejarahnya. Ya, makanya kalau mau kita memperbaiki umat kita ya sekarang, ya banyaklah anak-anak kita yang pintar-pintar ini suruh belajar sejarah yang serius ya, suruh jadi guru-guru sejarah ya, jadi ilmuwan-ilmuwan sejarah ya. Ini justru masih langka di kita ini ya. Terima kasih dan bermanfaat ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silahkan dibaca. Yang pertama dari Muhammad Akbar. Afwan Ustaz, apa saja buku atau kitab yang menjadi rujukan untuk dibaca tentang pendidikan dalam keluarga? Aduh, banyak ya. Kalau saya mudahnya itu aja buku 1 ini, baca yang bener nih buku saya ini, Kiat Menjadi Guru Keluarga, ini buku kecil nih. Ini sekali duduk insya Allah paham. Nanti baru di sini ada beberapa rujukan yang lain. Tadi kan Islamic worldview ya. Buku-buku yang saya rujuk ini ya. Tadi saya sebutkan buku Kemi, 10 kuliah agama. Kalau sejarah peradaban Islam, saya tulis buku misalnya tinjauan historis. Nah ini misalnya ya, ambil contoh nanti ini. Nah ini pengalaman pun ya, saya sudah 55 tahun. Waktu saya 50 tahun meluncurkan 5 buku, salah satunya ini. Ya ini dibaca. Nanti aja Japri aja pribadi ya, di WA aja. Ada berapa? Udah. Ya. Pertanyaan kedua dari Amrullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih dengan Amrullah di Madura. Saya ingin memperkenalkan diri.
Langsung aja ke pertanyaan ya. Iya. Ya apa, perkenalkan diri apa, baca aja. Nah, Buku-buku karya Ustadz sangat membantu dan berpengaruh bagi saya yang masih pemuda. Saya sering langganan majalah Sido Kiri Media dan alhamdulillah saya dari Sido Kiri Media mengenal Ustadz Aryan Zaini dan juga Insis serta Dr. Hamid Fahmizah Hashim. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Ustadz mengenai RUU perkawinan yang sebelum nikah harus lulus sertifikasi dan menikah minimal usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan? Bagaimana menurut Ustadz? ya itu yang sertifikasi sudah dinyatakan tidak ada ya. Itu waktu itu baru wacana dan kemudian sudah dibantah ya. Nah, masalah umur 90 tahun itu yang masalah 19 tahun ya. 19 tahun minimal nikah umur 19 tahun. Dulu kan itu untuk laki-laki. Yang perempuan 16 tahun. Nah, tapi kemudian diubah ya. RUU perkawinan ini disepakati laki-laki dan perempuan baru boleh menikah umur 19 tahun. Cuma yang lalu, undang-undang perkawinan yang lalu itu ada klausul ya, dibolehkan kalau ada yang mendesak itu bisa mengajukan lewat pengadilan agama. Nanti hakim bisa memutuskan. Ya, jadi ya memang seharusnya nggak begitu ya. Jadi ini begini ya. Ini menurut saya ya banyak mungkin ya masih banyak kekeliruan memahami tentang kedewasaan. Dalam konsep Islam namanya akil balik itu dewasa. Jadi kalau anak umurnya sudah 15 tahun itu batas anak sudah. Begitu 15 tahun dia sudah harus dinyatakan dewasa. Nah, terus kenapa kemudian sekarang ini ada anak yang sudah umur 18 tahun, 23 tahun kok masih seperti anak-anak? Itu yang salah pendidikannya. Ya, saya sering menggunakan bahasa yang sederhana ya. Banyak jangan gini, anak itu jangan terlalu banyak ya, terlalu banyak dilatih menjawab soal-soal ujian. Tapi anak tidak dilatih menjawab soal-soal kehidupan. Jadi sekolah itu jangan menjadi akuarium, jangan menjadi arena sirkus, ya, tempat anak disterilkan dari kehidupan, dia disuruh belajar, gitu kan. Ini sejarah sekolah ini nanti mengulang sejarah lama bahwa sekolah itu adalah training untuk mencetak buruh pabrik. Gitu. Jadi orang dicetak ya sedemikian rupa dengan mekanisme tertentu, dia tahunya nanti pokoknya lulus begini, lulus begini, masuk ini, lulus ini kerja, udah. Ya, dia nggak ngerti tentang kehidupan. Nah itu nggak betul. Ya anak begini nggak akan kreatif. Ya, jadi ini pendidikannya yang harus diubah ya, konsep pendidikannya ini harus melatih anak-anak supaya mereka matang, ya, mereka dewasa. Ada satu disertasi dokter oleh mahasiswa saya ditulis oleh Dr. Nur Hadi. Ya, dia seorang dokter, pernah menjadi direktur rumah sakit daerah di Nganjuk. Ya. Beliau juga punya lembaga pendidikan, kalau nggak salah namanya Baitul Izzah di kota Nganjuk itu. Dr. Nur Hadi itu mulai disertasi doktornya tentang konsep kedewasaan, ya, menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Nah, itu beliau menulis itu. Jadi kedewasaan itu harus ditumbuhkan dengan pendidikan, harus dilatih. Ya, makanya dulu kenapa tokoh-tokoh kita itu sudah dewasa sejak muda, sejak dini, karena pendidikannya, ya, mereka terlibat dalam masalah-masalah kehidupan. Itu ya, jadi soal 19 tahun ini ya mungkin untuk kondisi sekarang rata-rata karena pendidikannya tidak mendewasakan, jangankan 19 tahun ya, bisa 25 tahun pun belum dewasa. Ya, itu jiwanya, pikirannya belum dewasa. Nah, itu. Jadi ada lagi? Dari Azam Muhammadun. Bismillah, saya Azam dari Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan sejarah, terutama sejarah Indonesia. Apakah sejarah yang selama ini dipelajari di sekolah-sekolah sudah tepat, terutama saat membahas kapan Islam masuk ke bumi Nusantara dan tentang kerajaan Islam yang menurut saya minim pembahasan? Iya, ya ada yang tepat, ada yang kurang. Tapi yang terpenting sebetulnya ya, kalau kita memahami sejarah Islam Indonesia itu, kita harus punya perspektif dalam memahami sejarah Nusantara ini. Ya. Kata Prof. Alatas, babak terpenting dari sejarah di Nusantara adalah masuknya Islam di Nusantara itu. Ya. Nah, masuk Islam di Nusantara itu babak terpenting karena disitulah mulai masuknya cahaya tauhid di Nusantara, masuknya intelektualisme. Jadi sejak dini ya, bahkan pada abad
Ya, kalau riwayat-riwayat yang kuat memang sejak abad ke-7 Masehi. Ya, sudah masuk. Sebab nanti sejak abad itu Islam terus berkembang pelan-pelan ya di Nusantara ini. Ya, mulailah muncul nanti kerajaan-kerajaan Islam ya. Dan kalau kita kan sekarang begini, kalau saya lihat gini, buku-buku sejarah itu kering ya menjelaskan tentang ada kerajaan, cuma anak disuruh ngafal kan. Ada kerajaan ini, ya rajanya ini, ya tahun sekian, dia ini begini-begini. Nah, itu kering, harusnya diceritakan. Sejarah itu mengajarkan nilai. Jadi kalau kita menceritakan sejarah masuk Islam Indonesia, itu harus jelas siapa yang membawa, ya apa, ya. Misalnya contoh ya, sejarah Wali Songo. Sejarah Wali Songo itu menarik, ya, menunjukkan kisah sukses dakwah khususnya di tanah Jawa ini. Jadi bayangkan ya, Islam itu diduga kuat gitu kan. Riwayat-riwayat yang sangat kuat itu sudah menunjukkan masuk ke Pulau Jawa ini sejak abad ke-7 Masehi. Artinya sejak masa sahabat Rasulullah. Ya, bahkan mungkin ada yang menduga juga sejak masa Rasulullah SAW, abad ke-7 Masehi. Ya, tetapi Islam baru menyebar luas di Pulau Jawa itu abad ke-15. Nah, itu ditandai dengan datangnya seorang Maulana Malik Ibrahim. Ya, itu dicatat dalam sejarah sekitar tahun 1399. Nah, ingat ya, 1399 ya. Kemudian Mojopahit runtuh 1478. Nah, Wali Songo itu juga bekerja sama dengan kerajaan Majapahit. Ya, saya baca di satu tulisan bahwa Sunan Ampel itu menantu ya dari Raja Muda Majapahit. Beliau juga membantu kerajaan Majapahit mengamankan pesisir utara Jawa. Jadi dilihat kualitasnya Wali Songo seperti itu. Ya, lihat kualitasnya Sunan Gunung Jati. Ya, lihat kualitasnya Sunan Kudus. Ya, begitu hebatnya mereka. Jadi yang datang ke Pulau Jawa ini bukan sembarangan orang, mereka orang-orang hebat. Ya, jadi kita harus menceritakan sejarah itu sebagai satu nilai, ya. Jadi contoh lagi kekeliruan, ya menurut saya kekeliruan itu begini. Di buku SMP itu dikatakan begini, sebab-sebab kegagalan, ya, perjuangan para pahlawan. Nah, kalau menurut saya, ya anak-anak SMP itu janganlah diajari sejarah yang kalah, ya. Ini Diponegoro kalah, Imam Bonjol kalah, Cut Nyak Din kalah. Itu nggak seneng itu anak-anak sekarang itu. Kalau dia nonton filmnya itu menang terus. Dia nontonnya Doraemon, nontonnya Power Rangers gitu kan. Terus di sekolah diajari pahlawan kok kalah semua gitu kan. Akhirnya yang menang Belanda kan gitu. Jadi itu jangan begitu menurut saya ya. Cara mengajar sejarah itu ajarkan nilai. Apa kehebatan Diponegoro itu. Ya, jangan lihat bahwa Diponegoro kalah. Bukan soal kalahnya. Nilai perjuangan Diponegoro itu nilai pengorbanan, nilai keberanian, ya kan, nilai kejujuran di situ, nilai komitmen kepada rakyat, membela yang lemah, ya, itu penting, ya. Jadi kalau salah mengajar sejarah, akhirnya nilai-nilai yang ada, ya kan, karena sejarah itu kita ajarkan, ya, untuk diambil ibrohnya, ya. Jadi misalnya sejarah Cut Nyak Din, ya, bayangkan ya misalnya ya. Orang sekarang bicara emansipasi, gender segala macam gitu ya. Itu Aceh itu pada abad ke-16 sudah punya loh. Panglima perang kerajaan Aceh seorang perempuan, jenderal angkatan laut pertama. Namanya Malahayati. Coba Laksamana Malahayati. Itu kan luar biasa. Ya. Nah, itu apakah ada dalam buku sejarah kehebatan perempuan-perempuan ini gitu kan? Yang begitu luar biasanya. Ya. Nah, ini contoh ya bagaimana kita pentingnya cara mengajarkan sejarah. Di samping data juga cara. Nah, tapi ya di atas semua itu di samping materi, yang penting juga adalah gurunya, guru sejarahnya. Jadi saya tuh ngomong di mana-mana tentang pentingnya pendidikan sejarah. Makanya saya ditanya, Ustaz, kalau anak saya pengen jadi guru sejarah gitu ya, untuk belajar yang benar di mana? Di mana tempat kuliah jadi guru sejarah yang baik gitu ya. Ya, sekarang saya bisa jawab, kuliah yang kalau mau jadi guru sejarah yang baik, kuliahnya di At-Taqwa College gitu ya. Nah, terus di At-Taqwa College kan nggak ada gelarnya. Memang nanti cari gelarnya di kuliah online. Cari gelar guru sejarah. Tapi cara membentuk wawasan sejarah, cara berpikir sejarah, ya sikap ya memahami sejarah yang betul, itu insya Allah adanya di At-Taqwa College. Ya, di sini ada guru-guru sejarah yang hebat.
Ya, kita ada banyak ya insya Allah yang mengajar. Ada Dr. Susianto, ada Arif Wibowo, ada Dr. Isa Ansori, ada Dr. Alwi Alatas, ya nanti ada apa namanya Ahda Alwifari, ya. Jadi kita punya guru-guru sejarah yang hebat insya Allah, ya. Nah, Dr. Tiar Bakhtiar itu sudah siap mengajar di sini. Jadi kalau mau paham ilmu sejarah yang benar, adik saya, ya yang saya tahu di At-Taqwa College, ya. Nah, bahwa nanti kan dia nggak ada formalitas gelarnya, insya Allah gampang soal sekarang yang penting bukan formalitas kan, ya orang kita cari bukan gelarnya apa, dia ngerti sejarah nggak, dia bisa ngajar nggak, gitu. Itu yang kita percaya, ya mau master mau doktor, ternyata dia nggak mampu mengaji guru yang baik, ya kita tidak pilih itu, kita utamakan guru yang meskipun dia nggak punya gelar tapi ilmunya jelas, akhlaknya jelas, ya akhlaknya baik, ilmunya baik. Itu ya. Ada lagi? Jadi pertanyaan terakhir. Ya. Dari Kantoko Satmo Nugroho. Ustadz, kembali lagi saya Kantoko dari DIY, dari Yogyakarta. Saya sangat mengagumi pemikiran Panjenengan dan banyak membaca buku-buku Jenengan serta sering mengikuti daurah pemikiran Islam Jenengan. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Amin, amin. Saya mau bertanya Ustadz, menurut Ustadz, apakah pendidikan formal di sekolah-sekolah IT sudah mengorientasikan ilmu fardu ain dulu baru fardu kifayah agar lebih yakin dalam menyekolahkan anak? Ya, justru tidak punya pengalaman untuk meneliti kurikulum di IT. Tapi kalau saya bertemu dengan kawan-kawan di IT dan JSIT, saya menangkap ada semangat itu. Insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Saya karena tujuan dibentuknya sekolah Islam, termasuk sekolah Islam terpadu itu memang untuk mengoreksi ya pendidikannya. Nah, hanya saya pernah ingatkan memang ya, alhamdulillah ya, dalam 30 tahun terakhir ya, mulai dari awal 90-an sampai sekarang 2020, sekitar 30 tahun itu terjadi kebangkitan pendidikan Islam, termasuk yang dipelopori oleh sekolah-sekolah Islam terpadu ini. Itu satu terobosan, satu pencapaian pendidikan yang menurut saya sangat bagus ya, lompatan yang besar. Ya, sekolah-sekolah IT ini telah membangun kepercayaan ya, banyak kalangan menengah muslim yang dulunya mereka tidak percaya kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mereka lebih percaya pada pendidikan-pendidikan yang sekuler atau bahkan ya sekolah-sekolah yang bukan Islam. Tapi sekarang ini alhamdulillah ya, orang-orang pintar di kalangan muslim, orang-orang menengah itu percaya kepada sekolah-sekolah Islam. Salah satunya menurut saya karena jasa dari sekolah Islam terpadu. Nah, saya hanya menyampaikan pada teman-teman IT waktu di Palembang, waktu Munas JSIT tahun 2013, bahwa sekarang kita sudah masuk dalam tahap yang penting. Ya, kita mencapai satu prestasi besar, mendapatkan pengakuan dan mendapatkan kepercayaan. Tetapi kita ada tantangan yang berat sekarang. Tantangan yang berat lagi kita hadapi sekarang adalah kita masih dicengkeram oleh dua hal. Tantangan kita berat. Satu adalah tantangan godaan dunia, godaan materialisme. Jadi ketika sekolah-sekolah Islam ini laku dijual, mulailah kemudian muncul ya pemikiran-pemikiran untuk membisniskan pendidikan. Ya, bahkan ada yang sudah jelas-jelasan ya hitung-hitungannya itu bisnis. Sampai saya kadang-kadang nggak enak dengar ada orang mengatakan ya dua jenis bisnis yang orang nggak akan mau nolak gitu kan. Satu bisnis pendidikan, dua bisnis rumah sakit gitu. Nah, ini bukan, saya pribadi tetap ya berusaha untuk jangan sampai kita membisniskan pendidikan ya. Bukan berarti pendidikan nggak perlu uang. Tadi saya bilang ya soal mahal murah itu soal kedua. Tapi niat itu ya, niat untuk menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai lembaga perjuangan. Ini lembaga jihad fisabilillah. Ini tantangan godaan ini berat ini. Ya, godaan itu datang bukan ketika kita miskin, bukan ketika sekolah kita tidak laku. Ya, justru ketika sudah orang berbondong-bondong datang ke sekolah Islam itu. Dan mereka mau bayar mahal untuk masuk itu. Di situ mulai tantangan, godaannya berat. Ya, sanggup nggak kita menghadapi godaan itu? Ya, satu. Yang kedua, kita masih ya didominasi oleh sistem dan kurikulum pendidikan yang sekuler. Ya, tadi itu ini pentingnya nanti untuk meletakkan adab
ya dalam konsep pendidikan kita yang adab diutamakan itu. Ya, sebab ya terus terang kadang-kala ya antara di lembaga pendidikan ini kita sering tergoda ya antara kita supaya kita dikenal sekolah kita baik ya lembaga pendidikan kita baik, kita ingin ada prestasi-prestasi yang bisa dilihat dengan mata kepala dan itu sifatnya instan gitu ya. Misalnya satu prestasi tertentu lah bahwa oh ya ini begini ya lulusannya sudah begini gitu ya. Padahal kadang-kala ada sesuatu yang tidak bisa cepat, tidak bisa instan. Ya, sudah 2 tahun bisa begini, nah gitu ya. Artinya apa? Akhirnya kita bisa ya mengabaikan hal-hal yang lebih penting dari itu. Ya, contoh adalah adab dan akhlakul karimah tadi itu. Ya, jadi itu yang tetap fardu ain harus diutamakan. Ya. Nah, tapi ya bagaimanapun juga ya kan tantangan ini berat. Ya, ini nggak ringan. Saya bilang saya lagi, ini bukan hal yang ringan. Tantangannya sangat berat. Jadi kalau misalnya ya ada satu kita mau mencari lembaga pendidikan yang ideal menurut kita begitu, itu juga tidak mudah. Disitulah menurut saya peran orang tua penting ya. Jangan kemudian oh ini kok sekolahnya begini ya. Jangan menuntut hal yang ini kan kadang-kadang begini juga masalahnya. Konsepnya bagus, sebenarnya bagus, tapi problem guru, ya. Jadi kalau sebagai orang tua misalnya, apakah anak mau di sini ya? Kalau masuk ke satu sekolah, coba dicek apa kurikulumnya, apa tujuannya, gitu ya, sistemnya bagaimana, guru-gurunya bagaimana, gitu kan? Nah, dicek aja di situ. Ya kalau kita misalnya srek ya masuk, kalau kurang srek ya jangan. Tapi kalau kita misalnya nggak ada pilihan ya masuk, tapi juga orang tua tetap berperan. Jadi anaknya itu sekolah di mana ya orang tua tetap tidak boleh lepas tangan dari situ. Tadi ya Mas apa yang di Jogja tadi Mas siapa? Mas Handoko. Handoko. Ya jadi itu ya jadi jangan mengharapkan lembaga pendidikan itu ideal betul. Ada aja kelemahannya, ada kekurangannya. Itu wajar ya wajar dan di situ peran orang tua kita. Ya peran orang tua yang harus melengkapi bahkan peran orang tua itu yang harus utama kan tema kita sekarang itu. Ya. Saya pikir begitu ya, kita sudah cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini. Kita sudah selesai sesi kelima ya, tanpa terasa alhamdulillah. Ini juga terasa nih tenggorokan saya lumayan ini ya. Padahal saya nggak teriak lagi sekarang ini ya. Insya Allah masih 22 seri lagi. Mudah-mudahan masih kuat, doakan nih, mohon doakan. Ya banyak yang harus kita diskusikan lagi ke depan. Ya terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.